Bukan sekadar duduk berkumpul, bukan sekadar pengajian biasa. Di sini hati yang lelah kembali bersimpul, mengingat Allah dalam balutan doa. Zikir bergema, talil dan tamid kita lantunkan. Surah Yasin penyejuk jiwa yang merindukan. Mendengar riwayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum لقد أغفر على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا لهم قليلا ولقوم مؤمنون وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا لا نري الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Jadi jago cuman belum kepilih, belum banyak. Nah kalau dulu kepilih itu jadi legislatif, DPR, DPRD, DPR RI, apa sih legislatif? Pembuat aturan. Dulu kalau dipilih mah diatur semua sama dia. Pembuat aturan itu satu legislatif, pembuat aturan. Yang kedua pimpinan adalah kelasnya adalah presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, pak camat, pak lurah, pak RW, pak RT, namanya eksekutif pelaksana keputusan yang telah dibuat undang-undang oleh saudara Sahrullah, dilaksanakan oleh RT, RW dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga yudikatif. Yudikatif yaitu yang berpegang mengeksekusi lah gampangannya, ngawasin kepolisian, pengadilan negeri, hakim dan sebagainya. Nah, ini kalau pimpinan apapun bentuknya bersifat adil, bagaimana yang namanya adil? Wada'u fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya, peci tempatnya di kepala bukan di kaki. Karena bahwa wada'u fi mahali, meletakkan sesuatu memang pada tempatnya, proporsinya masing-masing. Tukang bas ya pegangnya bas, jangan yang satu bas yang satu kiri, hadroh nanti perang profesinya. Nah ini juga Fatmul Syafi mahali, lawannya adalah zolim. Wada'u fi khairi mahali. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil? Ada 3 sifat yang harus dimiliki. Satu, hikmah. Makanya di majlis kita majlis al-hikmah, bijaksana. Perlu buat bijaksana banget ya majlis al-hikmah. Suruh iuran penutupan gak kebayar, ya di malam gimana gak bijaksana, kalau masih betul bijaksana banget ya. Suruh 35.000 ngasih 10.000, ya udah lah terima gak bijaksana. Ini salah satunya bijaksana. Itu bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Apa sih hikmah itu? Mementingkan kepentingan umum, kepentingan kepentingan yang lebih urgent dibanding kepentingan pribadi. Itu bijaksana. Kalau kagak bijaksana, ya udah wassalam. Yang kedua, syaratnya atau ciri-ciri pemimpin yang adil di situ adalah as-suja'ah, berani ngomong. Ngomong belum bayar, gerundel baik. Nggak berani ngomong tapi gerundel apa namanya? Dalam bahasa apa namanya harus bersulah. Hanya getumel kan? Getumel. Yang pegangan bingung atuhnya udah mendekati tanggal 12 duitnya belum ada. Nggak berani ngomongnya belum bayar. Ini kan maksud gerundel. Ini antara. Makanya di Masjid Jemaah adalah penuh dengan hikmah. Bijaksana kok baju juga dikasih. Dua kurang kok bijaksana. Nggak pakai bayar. Udah berkali-kali kurang apa deh. Jarang masih cari yang begini, jarang. Gratis dong. Jangan sampai berangkatnya pas ke bagian baju doang, besok kagak berangkat lagi. Padahal di masjid tadi namanya urunan, patungan. Dengan beragam, beda lah masjid lain sesuai dengan namanya agama, penuh dengan kebijakan. Biasanya yang model mengaji ya. Ini kurang apa coba ya. Mana Pak Sarullah kalau teman orang sampai punya gimana nih dalam 20 pinjam belum ada. Gimana beli minumnya? Ya udahlah bijaksana. Ya terakhir hikmah. Makanya anak-anak yang muda yang pertama sabun, ada zabaun yudilu yang akan mendapatkan fikirnya mobil mudore, berarti akan
Ini mudore akan, yang mutu akan mati, yudilu akan mendapatkan naungan. Ya naungan dari siapa? Allah, dari Allah. Kapan? Fi yaumil kiamat, di hari kiamat. Padahal yauma la yadhilu, pada hari itu la yadhilu illa bihi, tidak ada tolong, tidak ada pertolongan selain pertolongan. Termasuk di situ ada sabun anak muda. Naza'a li ibadati rabbi, anak pemuda yang rajin ibadah. Bagaimana anak pemuda bisa rajin ibadah kalau rajin ngaji? Kalau kagak rajin ngaji, kagak rajin ibadah, karena memang kagak paham mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang kewajiban, mana yang tidak, mana harus menghafalin syair di hadroh, menghafalin sholawat. Pengen bisa ya harus belajar mulai dari ya Rabbi, Alhamdulillahil qawiyil sultan. Ini memang harus dipelajari. Nggak ada anak yang lahir tiba-tiba bisa baca rawi, nggak ada. Harus belajar. Nggak ada anak lahir langsung bisa baca Al-Quran, kagak ada. Harus dipelajari mumpung masih muda. Makanya di situ ikhtanim khomsan qobla khomsin sababaka qobla harami. Mumpung masih muda, masih nggak ada patut yang untuk latihan rawi. Anak-anak muda nonton, nah ini aneh, keblinger itu namanya. Nah ini sababaka qoblal harami, yaitu masa muda, masa sebelum tua. Nanti kalau tua nggak bisa menyesal. Umpamanya kamu tinggal di suatu daerah, di situ kagak ada yang bisa baca rawi. Kamu kalau bisa baca rawi sendiri udah hebat. Enggak, meskipun yang sebatas apa. Nah ini memang harus ilmu itu buat masing-masing jiwa, masing-masing pribadi. Hanya di akhirnya sama-sama belajar. Nanti kebiasaan kemampuan adalah buat masing-masing. Nah ini makanya perlu iltanim khomsan qobla khomsin sababaka qobla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Kalau sudah tua udah nggak sempat lagi. Bang Sahrul udah nggak sempat lagi untuk belajar rawi. Nggak sempat, pagi kerja, sore capek, anaknya nangis, minta jajan, belum gasnya habis, belum ada hujan itu depan bocor, banjir nau lagi, nggak sempat. Jadi makanya bagi anak-anak muda, gunakanlah waktu mudamu sebelum datangnya tua. Waktu pasti akan datang, nggak bakalan kagak, nggak bisa dinolak, udah pasti. Sababaka qabla haramik, wa sehataka qabla saqamik. Ketika masih sehat apa? Mohon maaf, matanya masih sehat, masih tegas baca Al-Quran, masih tegas belajar ngaji, yang ikro, yang Al-Quran masih matanya masih gampang. Bukan 5 watt aja masih bisa. Beda sama Pak Dul, sama kita yang udah tua. Kalau enggak 100 watt atau 70 watt mah udah diempet semua. Kelihatan garis doang. Kalau enggak udah bayang. Jadi karena apa? Melipatnya matanya sudah nggak sehat. Maka yang masih sehat, matanya masih sehat, gunakanlah untuk belajar baca Al-Quran. Kupingnya masih sehat, dengerin pengajian. Badannya masih sehat, hadir di majlis taklim. Kalau mau yang demikian, maka kata Rasulullah perintahnya adalah di situ sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum jatuh sakit. Kalau sudah jatuh sakit, alasannya banyak. Masih kagak, kenapa? Sakit panu. Ini kalau sakit panu dua kagak ngaji, nah aneh. Sakit panu kagak ngaji. Jadi sehataka qabla saqamik, masih ada waktu sehat, gunakanlah belajar dan sebagainya yang bermanfaat. Bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk dirinya sendiri.
Karena apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sholat nggak boleh nitip. Saya nggak sempat nonton, kamu mau kemana? Ke masjid, mau jamaah saya nitip deh sholat. Kagak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosanya, kewajiban individual, kewajiban personal, makanya taklif mukalaf, kewajiban masing-masing. Makanya usolli, saya sholat, usolli ini hayataka qabla saqomik, selagi masa, selagi apa namanya sehatmu sebelum sakit. Kalau sudah sakit mah udah alasannya banyak. Sehatnya kadang-kadang mau, apalagi sakit kagak mau. Terus yang ketiga, wahinaka qabla fahrik. Selagi memang punya kemampuan finansial, punya rizki, gunakanlah itu meskipun sebagian kecil. Malam Jumat nggak bisa ini, bilangnya 1.000 kasih lah buat amal jariah. 2.000 amal jariah itulah amal apa namanya, harta itulah yang akan menolong. Nimbang 2.000 buat amal. Kalau beli rokok aja itu berapa? Ini udah 2.500. Ya kalau dimakan sama gabesnya kan lumayan. 2.500 cuma separuh doang. Berarti kan udah cenggol sendiri. Yang 1.000 dibuang. Gabesnya kagak ada yang dikumpulin. Coba dikumpulin di sayur. Ini. Makanya harta itu yang selagi ada punya, sisihkan meskipun hanya setiap malam Jumat 1.000 atau 2.000. Ya ini akan menolong. Karena as-shadaqatu daf'il bala, bahwa uang yang ditasarrufkan yang akan menolak segala macam nilai di dunia wa dunya wal akhirah. Ketika nanti dalam kubur menjadi benteng terhadap siksa yang akan diterima di dalam kubur, meskipun hanya 2.000. Nilai 2.000 bagi kita mah lumayan. Berbeda dengan orang yang kaya, kelasnya sana harusnya sekian, tapi kita kapasitas kemampuan segitu. Ya minimal selagi memang kita punya harta, punya kelebihan, punya rezeki, minimal ya kita sarapan meskipun berapa. Syukur-syukur pada malam Jumat ini juga buat kepentingan kita semua. Di awal tadi disampaikan bahwa orang yang bijaksana adalah yang hikmah. Yang hikmah adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Termasuk hal yang 1.000 atau 2.000 kepentingan bersama buat rame-rame. Kalau beli aqua 2.000 doang, punya duit 1.000 atau 2.000 beli aqua jauh dari sini ke Ucok depan agak malu. Tapi kalau patungan segini beli 1 dus agak malu. Harganya lebih murah lagi, dapat diskon. Tapi kalau mikir sendiri 2.000 mau ogah, di Indonesia nyampe rumah aus lagi. Tapi kalau beli ke satu sama-sama 2.000, ada dapat 1 terus mau semua sampai kenyang. Ini yang terakhir, yaitu itu bahinaka qabla fahtik, selagi punya kapasitas kemampuan finansial sebelum jatuh miskin. Kalau besok kalau udah nggak punya duit, pas nggak beli malah yang cerita. Sekarang lagi pada ada, umpamanya lagi ada dapat rezeki. Maka itu pun kata Rasulullah, gunakan itulah sebelum datangnya 5. Termasuk datang 5 adalah fakir. Itu adalah tidak pas, nggak punya duit. Lagi punya, ya udah jangan nantang baik. Kalau lagi nggak punya, memang nggak punya, mau diapain? Mau dipaksa-paksa keluar, mohon keluar kekotorannya. Kalau orang nggak mau bilang dipencet, nah betul-betulnya juga. Kan kalau di sini bahasa kalau di rumah dikenet, kecirit. Yang orang di protes ya bener mencet, keluar dulunya. Terus yang berikutnya, wa farohoka, selagi masih ada kesempatan, gunakanlah itu, jangan sampai ada kesempatan disia-siakan. Datanglah kesempitan. Masa ada kesempatan ngaji.
Ada waktunya ngaji, ada waktunya ibadah, waktunya belajar. Jangan sampai waktunya ada sehat iya, sehat walafiat iya, terus ogah, masih muda, masih sehat nih, jangan. Buat kita semua, untuk masa depan kita. Itu makanya kalau dulu zaman sekolah mah orang kaya pangkal apa namanya yang pintar pangkal pade pangkal pintar apa gimana sih itu? Hayat jaka qabla mautik. Ini berlaku bagi semua, mumpung masih hidup. Masih makanya yang masih pada hidup, yang belum ikut yasinan, yang belum ikut ngaji. Jangan sampai kita dengan Allahumma jalil Qur'an lahum fi quburihim munisha wa fil qiyamati tabi'au wa linirani sitra wa hijabah wa la syirati nuran wa fil jannati rafiqah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lidhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bang Acung ada donatur tahun depan ya ke Cirebon lagi.